Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga sehat-sehat selalu. Oke, kurang lebih selama 20 menit ke depan kita akan sama-sama melakukan perhitungan service cost contact center atau biaya pelayanan contact center. Ya, jadi nanti seluruh biaya contact center yang sudah kita hitung, ya, dari biaya tenaga kerja, kemudian biaya maintenance, biaya sewa tempat, biaya logistik, kemudian biaya investasi teknologi, sewa gedung, kubikel, dan semuanya biaya-biaya tersebut kita jumlahkan, kita bisa lakukan perhitungan service cost tersebut berdasarkan cost per call, kemudian cost per seat atau cost per agent. Nah, kenapa kita melakukan perhitungan itu? Oke, bayangkan kita adalah sebuah bisnis proses outsourcing atau BPO, ya, yang di-challenge oleh klien baru kita untuk membuat sebuah blueprint pembangunan contact center dan berapakah yang harus mereka bayar ke kita. Ya, jadi posisi kita di sini adalah sebagai konsultan yang akan membuatkan atau setup contact center buat mereka. Gitu ya, tentunya dengan data-data yang sudah kita gali sebelumnya ya. Setelah kita canvassing, kita mengetahui jumlah calls yang akan masuk ya, perkiraan, kemudian berapa jumlah agent yang akan dipekerjakan, berapa jumlah gaji yang akan kita bayar kepada si agent tersebut, kemudian berapakah jumlah sewa dan lain sebagainya. Kita sudah lakukan canvassing tersebut. Lalu kita melakukan perhitungan berapa sih dia harus bayar atau klien kita harus bayar ke kita sebagai bisnis proses outsourcing yang mengerjakan seluruh pekerjaan operasional contact centernya. Dalam hal ini full managed service oleh kita. Oke, agak berat ya. Artinya kita betul-betul membuatkan sebuah skema ya, skema contact center ya, supaya klien kita itu tinggal membayar saja per bulannya berapa ke kita. Oke, itu dia. Nah, materi kali ini memang lebih condong banget ke contact center, tapi sebetulnya ini bisa digunakan juga di industri lain loh. Ya, kenapa? Karena setelah kita mengetahui total biaya yang dibutuhkan setiap bulan, lalu kita melakukan sedikit perhitungan matematis sehingga klien kita nanti membayarnya mau dengan cara apa gitu ya. Berdasarkan apa membayarnya? Apakah berdasarkan jumlah pelanggan yang datang? Misalkan setiap pelanggan yang datang mereka harus bayar ke kita ya, jadi perhitungannya berdasarkan pelanggan ya, atau berdasarkan jumlah tempat duduk atau kursi yang terpasang di situ. Misalkan dalam suatu kantor besar kita pasang 200 kursi ya, mereka tinggal bayar per bulannya ke kita gitu ya. Atau bahkan bisa juga pembayarannya itu dengan jumlah agent yang kita pekerjakan. Misalkan kita mempekerjakan 30 agent, ya sudah setiap bulan mereka bayar bersih ya, dan mereka tahu laporan-laporan atau report dari kita. Ya, jadi selama 20 menit ke depan kita akan lakukan perhitungan tersebut. Ya, oke. Nah, kita punya data seperti ini. Nah, suatu contact center mempekerjakan 100 agent. Jadi si klien tersebut bilang, "Hey, gua punya 100 agent nih yang akan saya gaji ya 7 juta gitu ya." Nah, dalam tahap awal contact center tersebut melakukan investasi teknologi sebesar 10 miliar ya, serta setelah kita hitung ya biaya renovasinya dan juga biaya untuk membangun 15 kubikel, 15 tempat duduk untuk membuat 68 seat ya, atau ya tempat duduknya, mejanya gitu ya, workstationnya, itu harganya adalah 2 miliar. Ya, nah investasi teknologi tersebut akan digunakan 3 tahun. Ya, yang tadi tuh, yang mana tuh 10 miliar. Yang 10 miliar itu buat 3 tahun. Oke. Nah, dan kubikelnya itu akan digunakan selama 5 tahun. Artinya kubikelnya itu hanya akan kita pakai selama 5 tahun saja gitu ya. Dan contact center tersebut menempati ruangan 300 meter persegi ya. Kita bayangkan kita mencari tempat ya, mencari tempat di sebuah ruko atau bangunan ya. Tempatnya tuh luasnya tuh 300 meter persegi dan sewanya itu adalah 300.000 per meter persegi. Berarti kita bisa bayangkan ya, kalau ruangannya kita akan sewa 300 meter persegi ya, terus harganya 300.000 per meter persegi. Artinya 1 meter kali 1 meter itu 300.000. Nah, ini kali 300 ya, yaitu per bulan. Nah, terus ada biaya logistik 150.000 per agent per bulan. Jadi biaya logistik itu ya seperti biaya untuk ya maintenance pantry ya, kemudian untuk biaya kebersihan ya, untuk membayar office boy dan lain sebagainya, itu 150.000 per agent per bulan. Nah, dari data yang sudah ada sebelumnya dari klien tersebut,
Nah, jumlah call per bulannya itu, jumlah telepon yang masuk per bulannya itu adalah 200.000 ya, 200.000 calls, dan juga ada biaya telekomunikasi ya, per teleponnya itu adalah Rp500 ya, 500 perak. Nah, maka kita akan menentukan atau akan mencari berapakah cost per call ya, atau berapakah harga keseluruhan itu ya. Terus kita lakukan metode pembayaran. Ya udah, klien, Anda bayar saya aja berdasarkan calls yang masuk gimana. Kalau callsnya ada 230.000 ya, 230.000 dikali jumlah biaya per callsnya berapa. Misalkan biaya per calls itulah 2.000 ya, jadi 2.000 dikali 230.000 calls setiap bulan itu ya, 2.000 dikali 230.000 ya lumayan ya. Terus apa namanya, kalau misalkan kita menghitungkan cost per agent, ya udah klien gimana kalau nggak mau cost per call, kita cost per agent aja. Jadi 100 agent itu ya tinggal Anda bayar saja ke saya berapa per bulannya, misalkan 10 juta ya. Terus saya bagi-bagi untuk pos bayar sewa, kemudian bayar teknologi, nyicil biaya bangunan dan lain sebagainya, dan agentnya akan mendapat akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan yang penting klien tinggal bayar ke kita aja gitu. Itu cost per agent. Atau secara cost per seat ya, bisa juga cost per seat. Jadi jumlah 68 tempat duduk itu mereka tinggal bayar aja per bulannya ya. Misalkan harga per seatnya itu adalah 18 juta, jadi setiap bulan dia adalah bayar 18 juta ke kita gitu ya, per seatnya. Jadi 18 juta kali 68 seat tiap bulannya. Nah, jadi 3 ini adalah metode pembayaran klien ke kita. Tinggal kita menghitung nih berapa sih sebetulnya ya. Oke, pertama-tama kita lihat biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerja di sini adalah 7 juta. 7 juta rupiah. Oke. Satuannya itu saya besarin dulu. Ya. 7 juta rupiah. Nah, dia punya agent itu sebanyak 100. Ya, karena di sini suatu contact center mempekerjakan 100 agent dengan rata-rata biaya per agent adalah 7 juta. Jadi per bulannya adalah 7 juta dikali 100 orang. Jadi kita harus menyiapkan 700 juta per bulannya. Untuk apa? Untuk bayar agent. Baru untuk membayar si agent atau si CSO ya, atau si staff. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat ada dalam tahap awal contact center tersebut melakukan investasi teknologi sebesar 10 miliar ya, 10 miliar, 10 tuh 23, tuh 23, tuh 23, 10 miliar. Nah, 10 miliar itu ingat, kita akan menggunakan 10 miliar itu sebagai investasi teknologi yang akan dipakai selama 3 tahun. Kita rubah menjadi per bulan ya, supaya sama ininya, satuan di kolom paling kanan. Jadi 10 miliar dibagi ya, 1 tahun itu kan 12 bulan. Sementara akan dipakai sebanyak atau selama 3 tahun. Ya, berarti 10 miliar dibagi 12 kali 3. 12 bulan kali 3 tahun. Jadi per bulannya ya, untuk teknologi kita itu harus nyicil 277 juta per bulan gitu. Nah, terus ada biaya sewa tempat. Nah, sewa tempat itu yang tadi yang 300 meter persegi dikali 300.000 rupiah ya, 300.000 ya, ini 300.000 rupiah. Oke, di sini ada 300 meter persegi, berarti 300.000 dikali 300 meter persegi 90 juta kita setiap bulan harus bayar ke pemilik gedung tersebut. Ya, apakah klien tahu? Nggak usah. Klien tahu bayar, tahu beres. Karena dalam ini kita adalah bisnis proses outsourcing atau BPO yang mengelola full managed service ya, untuk mengelola contact center punya dia. Jadi dia sebagai product owner dan kita sebagai media owner ya, atau pemilik media ya, media pelayanan dalam artian seperti itu. Nah, ada biaya renovasi. Biaya renovasi dan 15 kubikel untuk 68 seat yaitu sebesar 2 miliar. Jadi melakukan renovasi yang 300 meter itu kita renovasi, kita perbaiki, kita cat ulang, kemudian kita hadirkan kubikelnya ya, kita pasang kubikel ke vendor gitu ya, kemudian kita siapkan dan lain sebagainya, kursi dan perangkat-perangkat kerja lainnya itu 2 miliar ya, 2 miliar.
Oke. Nah, 2 miliar itu akan digunakan, ya, kubikel dan biaya renovasi itu akan digunakan selama 5 tahun. Jadi 2 miliar dibagi 12 dikali 5 tahun, 33.300.000 per bulannya, ya, kita harus bayar. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada biaya maintenance. Biaya maintenance itu adalah 150.000 per agent per bulan, ya. 150.000 dan jumlah agentnya itu ada 100, ya. Jadi kita hitungkan maintenance 150.000 dikali jumlah agent, itu 15 juta per bulannya. Dan terakhir kita lihat ada biaya telekomunikasi di situ, ya. Biaya telekomunikasi tersebut ini per callsnya adalah Rp500, ya. Jadi artinya gini, pelanggan yang menghubungi kita itu teleponnya itu flat Rp500 per panggilan, entah mau berapa menit ya Rp500 gitu. Nah, jumlah callsnya itu 1 bulan, jumlah pelanggan yang telepon kita adalah 200.000 1 bulan. Ini kontak center yang besar, ya, berarti Rp500 dikali 200.000, yaitu 100 juta rupiah yang harus kita bayar untuk telekomunikasi, ya, ke provider entah itu, ya, manalah, ya. Oke. Nah, kita sekarang jumlahkan seluruh biayanya, total biaya 1 bulan yang harus kita siapkan per bulan, ya, untuk bayar tenaga kerja, gaji, untuk bayar teknologi, ya, untuk bayar sewa tempat, untuk bayar yang nyicil tadi renovasi, maintenance, dan juga biaya telekomunikasi itulah 1.216.111.111 rupiah, ya. Per bulan kita akan keluar biaya segitu. Oke. Nah, lalu kita lihat cost per call. Kita akan menghitungkan, bisa aja sebetulnya setiap bulan, ya, setiap bulan si klien itu harus membayar 1.216.000. Bisa saja. Cuman akan terlihat, kalau flat gitu akan terlihat bagaimana, ya, ketahuan modalnya gitu, ya. Jadi kalau ya udah 1.216.000 aja, enggak, ya. Tapi kita membayarnya atau membuat perjanjian, ya, dalam MOU, ya. Itu kita buatkan dalam 3 skema. Pertama, klien membayar kita berdasarkan jumlah telepon real yang masuk. Artinya, kalau callsnya sedikit, dia hanya bayar sedikit. Kalau callsnya banyak, dia baru bayar banyak. Dan seluruh pembayarannya tergantung pada jumlah pelanggan yang menghubungi kita. Fair, ya. Nah, untuk menghitung cost per call tersebut, kita lihat rata-rata callsnya itu adalah 200.000 per bulan. Artinya, kita bisa menawarkan ke klien seperti ini. Oke, klien, kontak centermu sini saya yang bangunkan. Artinya kita yang kelola, dari mulai bebat alas, dari mulai kita penentuan lokasi dan lain sebagainya, ya. Lalu Anda tinggal membayar Rp6.000 saja per telepon, begitu. Kalau 1 bulan ada 200.000 telepon, maka Anda harus bayar sebesar 1.216.000 sama. Oke, itu namanya cost per call, atau klien kita membayar kita berdasarkan jumlah telepon yang efektif real tertangani oleh agent. Di sini membutuhkan planning yang tepat untuk jumlah agent yang dibutuhkan, supaya tidak banyak calls yang abandon, atau supaya tidak banyak calls yang tidak tertangani. Jadi semua calls itu masuk dan tertangani semua, baru itu jadi uang semuanya. Nah, berikutnya cost per seat. Kita bisa tawarkan juga, oke, klien, kontak center Anda kami yang kelola, kami yang bangun. Lalu gimana cara kita bayarnya? Oke, kita akan pasang sebanyak 68 seat, ya. Sini 68 seat. Oke, yang ini 15 kubikel, 68 seat. Oke, kita akan pasang. Lalu Anda hanya cukup membayar ke kami, ya, sebesar 17.883. Di markup jadi 17.883.000
Rp890.000 per bulannya ke kami. Oke, itu ya. Nah, itu adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan jika menggunakan skema cost per seat. Nah, ada lagi skema cost per agent. Oke, klien, Anda bayar saya berdasarkan agent yang dipekerjakan. Kita mempekerjakan 100 agent. Sini. Oke, maka dengan mudah kita membuat 1.200.000 atau TC atau total cost ya dibagi 100 orang itu 12.161. Oke, klien. Anda tinggal bayar saya setiap bulan 12.161 per agent yang kita pekerjakan. Itu sudah termasuk gaji dia, sudah termasuk biaya maintenance gedung, termasuk biaya komputer, teknologi, telekomunikasi, dan sebagainya, itu sudah termasuk. Anda cukup bayar 12.161.000 ya. Anda tinggal bayar 12.200.000 gitu ya ke kita setiap bulannya. Oke. Nah, inilah yang menyebabkan kadang rekan-rekan outsourcing itu merasa bahwa oh, dari sananya mah kita gajinya 15 juta. Dipotong jadi tinggal 7 juta. Padahal itu menggunakan skema cost per agent. Oke, kalau misalkan bocoran perusahaan X yang menggunakan klien BPO perusahaan Z, si X membayar 15 juta setiap bulannya untuk setiap agent yang bekerja. Tapi kan jumlah 15 juta itu harus dikurangi biaya tempat, kurangi lagi biaya maintenance, biaya teknologi, maintenance, kayak gitu ya, kemudian biaya training dan lain sebagainya. Maka setiap bulan ke si sang agent yang outsource itu hanya 7 juta rupiah gitu ya, karena skema yang digunakan adalah skema cost per agent seperti itu. Nah, itulah teman-teman kurang lebih video kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan materi yang didapat dan juga membagikannya ke teman-teman lain yang membutuhkan di industri contact center. Ya, oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.